Bab 7, Peta Kesadaran atau Map of Consciousness. Saya telah menjelaskan dua komponen B yang pertama, yaitu impian dan yakin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tiga komponen lagi, yaitu syukur, pasrah, dan doa. Namun sebelum itu, agar Anda bisa lebih memahami ketiga komponen tersebut, saya akan menjelaskan Map of Consciousness. Map of Consciousness atau peta kesadaran merupakan hasil penelitian mendalam yang dilakukan oleh David R. Hawkins, MD, PhD, yang dituangkan dalam disertasinya yang berjudul Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Level of the Human Consciousness. Intisari dari disertasi ini telah ditulis menjadi buku Power versus Force. Dalam berbagai tradisi spiritual, kita diajari hal yang sama, yaitu ketidakmelekatan, melihat dunia apa adanya, netralitas, kepasrahan, cinta kasih, sabar, nerimo, syukur, ketenangan dan keseimbangan batin, serta masih banyak hal positif lainnya. Namun bagi Anda dan juga saya yang banyak menggunakan logika dan karenanya segala sesuatu harus bisa dijelaskan secara ilmiah agar bisa diterima oleh nalar, penjelasan dalam bentuk ajaran saja dan tidak didukung oleh bukti ilmiah tentu akan sangat sulit diterima. Itulah sebabnya saya melakukan riset dan studi literatur, dan secara tidak sengaja saya menemukan hasil penelitian David Hawkins tersebut. Selama ini jarang ada penelitian mendalam yang dapat digunakan untuk menarik benang merah antara dunia spiritual dan materi, yaitu kekayaan, kemakmuran, pencapaian hidup. Penelitian David Hawkins tersebut berhasil menjelaskan dengan sangat gamblang berbagai level kesadaran berkaitan dengan level energi psikis. Kita bahas satu persatu. Rasa malu, level energi 20. Rasa malu merupakan emosi yang sangat berbahaya karena beroperasi dekat dengan kematian. Seringkali rasa malu ini menjadi pendorong orang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan bunuh diri. Rasa malu sangat merusak emosi dan kesehatan psikologis. Rasa malu tampak dalam perilaku takut kehilangan muka atau takut tidak jadi orang. Dalam masyarakat, efek dari rasa malu ini tampak dalam bentuk pengucilan yang dilakukan terhadap orang yang dianggap sebagai penyebab timbulnya rasa malu. Kesadaran seseorang pada level kalibrasi 20 seperti pada rasa malu sering dihubungkan dengan sakit mental yang sangat parah. Salah satu penyebab rasa malu adalah pelecehan seksual atau sexual abuse yang dialami seseorang pada masa kecil. Berikut adalah dampak dari rasa malu yang tampak dalam perilaku seseorang. Harga diri rendah, mudah sakit, pemalu, menarik diri dari pergaulan dan introvert, kejam pada diri sendiri dan orang lain, paranoid, delusi, dan psikosis, kriminalitas yang sangat kejam, tidak toleran, kaku, dan perfeksionis. Dengan kata lain, rasa malu akan mengakibatkan seseorang memiliki kepribadian yang rapuh, sehingga mudah mengalami berbagai emosi negatif lainnya. Rasa bersalah, level energi 30. Rasa bersalah sangat sering digunakan dalam masyarakat kita untuk melakukan manipulasi dan menghukum orang lain. Rasa bersalah bisa muncul dalam bentuk lain seperti penyesalan, masochism, atau kenikmatan seksual yang didapat melalui penyiksaan baik secara fisik maupun emosi, dan perasaan diri sebagai korban. Perasaan bersalah yang tidak disadari karena terpendam jauh di dalam pikiran bawah sadar akan mengakibatkan berbagai penyakit psikosomatis, kecenderungan untuk mengalami kecelakaan dan berlaku bunuh diri. Perasaan bersalah sepanjang hidup membuat orang hidup dalam penyangkalan dan mentransfer perilaku, perasaan, dan impuls negatif mereka kepada orang di sekitar mereka. Berikut adalah dampak dari rasa bersalah yang tampak dalam perilaku seseorang. Perasaan diri kotor, perasaan diri tidak berharga, merasa berdosa, bersifat memaksa dan mengendalikan, mudah marah dan dapat mengarah pada pembunuhan, mendukung pelaksanaan hukuman mati. Apatis atau putus asa, level energi 50. Orang yang berada pada level ini hidupnya miskin, putus asa, dan tidak berpengharapan. Mereka memandang dunia dan masa depan sebagai sesuatu yang suram, kelabu, dan tidak nyaman. Dalam masyarakat, level ini adalah level para pengemis, gelandangan, dan orang yang tidak punya tempat tinggal tetap.
Orang yang berada pada level ini dipandang sebagai orang yang hanya menghabiskan sumber daya. Kesedihan mendalam. Level energi 75. Ini adalah level kesedihan, penyesalan, dan perasaan tidak bahagia. Pada level ini, orang selalu merasa kehilangan dan depresi. Ini juga level berduka, bersalah, dan kehilangan orang yang dicintai. Juga level para pecundang dan pejudi. Perasaan sedih yang mendalam dapat dengan mudah terpicu bila seseorang mengalami kehilangan yang besar, misalnya anggota keluarga meninggal saat masih kecil. Kesedihan mendalam punya level energi yang lebih tinggi daripada apatis. Takut, level energi 100. Takut adalah hal yang positif. Dilihat dari sudut level energi, takut punya lebih banyak energi kehidupan daripada level-level di bawahnya. Ada banyak orang yang hidupnya berjalan karena didorong oleh perasaan takut. Pada level ini, dunia tampak sebagai tempat yang penuh dengan ancaman dan bahaya. Pikiran yang didasari oleh perasaan takut bila tidak dikendalikan akan berubah menjadi paranoia atau ketakutan yang berlebihan. Takut kehilangan relasi bisa berubah menjadi kecemburuan. Takut bersifat menular dan dapat menjadi tren yang dominan dalam masyarakat. Takut juga digunakan dengan efektif oleh berbagai lembaga untuk bisa mengendalikan massa. Takut bersifat menghambat pertumbuhan dan perkembangan diri dan akan mengakibatkan keterbatasan pengembangan potensi. Orang yang takut akan mencari pemimpin kuat yang dipandang telah berhasil menaklukkan ketakutan untuk memimpin mereka keluar dari perbudakan yang mereka alami. Keinginan, level energi 125. Pada level ini, energi kehidupan jauh lebih banyak dibandingkan dengan level-level di bawahnya. Keinginan merupakan pendorong manusia untuk bergerak, menjadi sumber motivasi termasuk dalam bidang ekonomi. Televisi, radio, surat kabar, singkat kata media massa, dengan sangat cerdik memprogram kita sehingga kita merasa butuh dan menginginkan sesuatu. Keinginan mendorong kita untuk berjuang keras demi mencapai goal atau untuk mendapatkan hadiah. Keinginan akan uang, prestis, atau kekuasaan menguasai dan menjadi pendorong hidup orang yang telah berhasil mengatasi rasa takut mereka. Keinginan merupakan level ketagihan atau addiction dan berhubungan langsung dengan akumulasi dan keserakahan. Sumber utama masalah yang berhubungan dengan keinginan adalah bahwa keinginan mengalir sangat deras seperti air sungai dan tidak dapat terpuaskan. Di balik sebuah keinginan, apalagi keinginan yang menggemu-gebu atau burning desire, biasanya terdapat emosi takut. Bisa berupa rasa takut tidak bisa mencapai apa yang diharapkan, takut tidak bisa mengendalikan sesuatu, takut tidak diterima, takut tidak diakui, atau takut kehilangan rasa aman. Keinginan merupakan batu loncatan untuk menuju level kesadaran yang lebih tinggi. Ketika kita berhasil melepaskan diri dari kemelekatan terhadap sebuah keinginan, kita akan semakin mudah mencapai apa yang kita inginkan. Marah, level energi 150. Marah dapat mengarah pada dua kemungkinan tindakan, yaitu yang konstruktif atau yang destruktif. Penggunaan emosi marah secara konstruktif dapat membawa perubahan positif dalam masyarakat. Sebaliknya, emosi marah yang tidak terkendali dapat mengakibatkan pembunuhan, perang, perusakan, dan berbagai tindakan anarkis lainnya. Keinginan yang tidak terpenuhi bila tidak dikendalikan akan mengakibatkan timbulnya rasa frustrasi yang selanjutnya akan menimbulkan kemarahan. Kemarahan ini berawal dari kemelekatan, pemaksaan kehendak, dan merasa apa yang diinginkan adalah hal penting dan harus didapat. Marah muncul dalam bentuk iri, dengki, benci, sakit hati, tersinggung, dan dendam. Orang yang pemarah seringkali bersikap tidak adil, suka membuat keributan atau onar, agresif, dan suka bertengkar. Marah punya efek yang sangat negatif terhadap semua area kehidupan. Bangga, level energi 175. Rasa bangga adalah kondisi emosi yang sangat dicari oleh kebanyakan orang. Pada level ini, orang akan merasa lebih nyaman dibandingkan dengan level energi di bawahnya. Rasa bangga dapat menjadi batu lompatan untuk beranjak dari rasa malu, rasa bersalah, dan takut. Walaupun dibenarkan secara sosial, rasa bangga ternyata punya level energi yang negatif. Rasa ini sebenarnya rapuh karena dapat berubah menjadi rasa malu. Rasa bangga adalah dasar dari perang agama, terorisme, dan fanatisme.
Sisi negatif dari rasa bangga adalah arogansi dan penyangkalan. Rasa bangga menghambat pertumbuhan emosi dan spiritual. Rasa bangga juga menghambat penyembuhan diri dari ketergantungan pada sesuatu, misalnya obat-obatan. Berani, level energi 200. Power atau kekuatan positif muncul pertama kali pada level energi 200. Level ini adalah level kritis yang membedakan antara energi positif dan energi negatif yang mempengaruhi hidup kita. Level 200 juga disebut dengan level pemberdayaan. Ini adalah level eksplorasi, prestasi, ketabahan, dan keteguhan hati. Pada level ini, hidup tampak menyenangkan, menantang, dan menggairahkan. Pada level ini terhadap kemauan untuk belajar tentang hal-hal baru. Inilah energi yang dibutuhkan untuk mempelajari kecakapan baru. Level ini mendukung pertumbuhan dalam bidang pendidikan dan kekuatan dalam menghadapi rasa takut. Hambatan pun berubah menjadi tantangan, dan di level inilah produktivitas yang sesungguhnya dimulai. Netralitas, level energi 250. Pada level ini, energi menjadi sangat positif karena di sini tidak ada lagi keberpihakan, seperti terjadi pada level-level di bawahnya. Pada level di bawah 250, kesadaran cenderung melihat dikotomi atau perbedaan dan bersikap kaku terhadap hidup. Menjadi netral berarti relatif tidak melekat pada hasil yang ingin dicapai. Posisi netral membuat seseorang dapat mengatasi pengalaman kekalahan, rasa takut, dan frustrasi. Level ini adalah awal kepercayaan diri. Orang tidak mudah terintimidasi dan tidak perlu membuktikan apapun pada siapapun. Inilah level di mana hidup secara umum mengalir dengan baik. Orang yang bersikap netral merasa bahagia, tenang, damai, serta aman. Orang pada level netralitas nyaman untuk dijadikan sahabat atau rekan kerja karena mereka tidak tertarik pada konflik, kompetisi, atau perasaan bersalah. Mereka secara emosi juga stabil dan nyaman. Bersikap netral, tidak menghakimi, dan tidak ingin mengendalikan perilaku orang lain. Sebaliknya, mereka pun mandiri dan menghargai kebebasan. Oleh sebab itu, mereka jauh lebih sulit dikendalikan, dipengaruhi, atau diprovokasi dibandingkan dengan orang pada level yang lebih rendah. Kemauan, level energi 310. Level ini adalah pintu gerbang menuju keberhasilan. Pada level ini, pertumbuhan berlangsung dengan cepat. Orang memilih untuk maju dan meningkatkan diri. Kemauan mengandung makna telah berhasil mengatasi resistensi internal terhadap hidup dan kehidupan. Level 310 mengindikasikan awal dari keterbukaan pikiran yang sesungguhnya. Inilah level keramahan yang tulus, serta keberhasilan di bidang ekonomi dan sosial. Orang pada level ini jarang menganggur atau tidak bekerja. Mereka tidak risih bekerja di bidang jasa. Mereka sangat membantu dan memberikan kontribusi positif pada masyarakat. Mereka bersedia dan berani menghadapi masalah yang berasal dari dalam diri mereka dan tidak punya masalah di bidang pembelajaran. Mereka punya harga diri yang tinggi dan hal ini diperkuat oleh respons positif yang mereka terima dari masyarakat. Kemauan berarti responsif terhadap kebutuhan orang lain. Orang pada level ini dapat melakukan koreksi terhadap diri sendiri, merupakan murid yang hebat dan punya pengaruh yang besar di masyarakat. Penerimaan, level energi 350. Ketidakberdayaan yang terjadi pada level-level bawah berasal dari belief yang menyatakan bahwa sumber dari apa yang terjadi pada hidup atau penyebab masalah ada di luar sana. Sebaliknya, pada level ini orang berhenti memandang diri sebagai korban. Mereka memandang diri sebagai sumber dan pencipta kebahagiaan mereka sendiri. Dengan demikian terjadilah transformasi diri yang luar biasa. Emosi orang pada level ini tenang. Pikiran dan persepsi mereka terbuka. Mereka tidak tertarik pada benar atau salah. Mereka lebih tertarik pada penyelesaian masalah. Mereka juga tidak mengeluh karena mendapat pekerjaan yang berat. Mereka fokus pada tujuan jangka panjang, disiplin, dan cakap. Mereka juga tidak terpengaruh oleh konflik atau pertentangan. Setiap individu dipandang punya hak yang sama. Berpikir, level energi 400. Ciri utama level ini adalah intelijensi dan rasionalitas. Intelijensi adalah kemampuan menangani data dalam jumlah besar dan kompleks, serta membuat keputusan dengan cepat dan benar. Rasionalitas adalah kemampuan memahami kerumitan hubungan, gradasi, dan perbedaan yang halus. Pada level ini orang mampu melakukan manipulasi simbol sebagai konsep yang abstrak.
Inilah level ilmu pengetahuan dan pengobatan. Inilah level peningkatan kapasitas dalam pemahaman dan konsep. Memahami informasi merupakan kunci sukses pada level ini. Inilah level dari para pemenang hadiah Nobel, para jenius, dan para negarawan besar. Inilah level Einstein, Freud, dan para tokoh penting lainnya yang telah memberikan pengaruh besar pada masyarakat kita. Kekurangan atau kelemahan orang yang berada pada level ini adalah bingung antara dunia objektif dan subjektif yang membatasi pemahaman akan hukum sebab akibat. Orang dapat tenggelam dalam ide, konsep, atau teori dan tidak memahami hal yang esensial. Kemampuan berpikir merupakan piranti yang sangat efektif dalam dunia teknik, namun juga merupakan penghambat besar untuk mencapai level kesadaran yang lebih tinggi. Cinta, level energi 500. Cinta pada level ini bukan seperti yang digambarkan oleh media massa, bukan sekedar kondisi emosi yang intens dalam bentuk ketertarikan, kemelekatan, kepemilikan, atau pengendalian. Apa yang orang nyatakan sebagai cinta biasanya bersifat bergantung atau dependen, erotis, hal-hal baru, kesenangan, temporer, dan fluktuatif. Suatu hubungan yang ternyata berakhir dengan kebencian pasti bukan diawali dengan cinta pada level 500 ini. Cinta pada level ini tidak bersyarat, tidak berubah, tulus, dan permanen. Tidak berfluktuasi karena sumber cinta berasal dari dalam diri orang yang mencintai, bukan dari faktor eksternal. Cinta pun kemudian adalah suatu kondisi kesadaran. Level ini diikuti dengan pelepasan endorfin dalam jumlah besar di dalam otak. Level 500 adalah level kebahagiaan sejati. Hanya 0,4% dari populasi yang pernah mencapai level ini dalam evolusi kesadaran manusia. Sukacita, level energi 540. Saat cinta semakin tidak bersyarat, kita mulai merasakan kebahagiaan yang berasal dari dalam diri. Perasaan bahagia ini bukan muncul karena suatu kondisi atau peristiwa, tetapi terus ada dalam segala aktivitas yang kita lakukan. Level 540 dan yang lebih tinggi lagi merupakan wilayah kesadaran para orang suci, santa atau santo, spiritual healer, dan para murid spiritual tingkat tinggi. Salah satu ciri level ini adalah kesabaran yang luar biasa, persistensi dalam sikap positif walaupun mengalami hambatan hidup yang luar biasa. Ciri lainnya adalah rasa belas kasih yang mendalam. Orang yang telah mencapai level ini punya pengaruh yang kuat terhadap orang-orang di sekitarnya. Pada level 500-an, orang memandang dunia sebagai sesuatu yang indah dan sempurna. Dunia dan segala isinya dipandang sebagai ekspresi cinta dan keagungan ilahi. Pada level ini, ada keinginan untuk menggunakan kondisi kesadaran untuk kebaikan kehidupan dan juga terdapat kapasitas untuk mencintai banyak orang secara bersamaan. Orang yang mengalami hampir mati atau near-death experience seringkali mengalami level energi antara 540 dan 600. Kedamaian, level energi 600. Level energi ini dihubungkan dengan kondisi kesadaran yang kita sebut dengan iluminasi, pencerahan, dan realisasi diri. Kondisi ini sangat langka dan hanya dicapai oleh 1 dari 10 juta orang. Saat level ini berhasil dicapai, tidak ada perbedaan antara subjek dan objek, dan oleh sebab itu tidak ada lagi fokus persepsi tertentu. Beberapa orang pada level ini meninggalkan keramaian dan hidup menyendiri. Ada pula yang menjadi guru spiritual, ada pula yang bekerja secara diam-diam demi kemajuan umat manusia. Beberapa menjadi orang jenius dalam bidangnya masing-masing dan memberikan kontribusi besar pada masyarakat. Persepsi pada level ini, misalnya persepsi visual, tampak dalam bentuk gerak lambat. Pikiran menjadi hening dan berhenti berpikir. Pengamat dan yang diamati pun menyatu dalam satu kesatuan identitas yang sama. Segala sesuatu tampak saling terhubung oleh suatu daya yang abadi, sangat lembut tetapi sangat kuat. Pencerahan, level energi 700 sampai 1000. Inilah level orang-orang besar dalam sejarah umat manusia yang menetapkan pola-pola spiritual yang pengaruhnya berlangsung hingga saat ini. Pada level ini semuanya terhubung dengan Tuhan. Inilah level inspirasi yang luar biasa. Orang yang mencapai level ini tidak lagi mengalami diri pribadi, ego telah terlampaui, dan evolusi kesadaran manusia mencapai tingkat tertinggi. Pada level ini, tubuh dimengerti hanya sebagai alat dari kesadaran dan fungsi utama tubuh adalah alat komunikasi. Apa yang terjadi pada tubuh bukan hal penting lagi. Inilah level non-dualitas atau kesatuan sempurna. Nah, setelah membaca uraian di atas, apakah Anda bingung? Kalau belum bisa memahami sepenuhnya, tidak apa-apa, semua ada waktunya. Yang paling penting saat ini kita sadar
bahwa ternyata emosi punya level-level energi. Begitu pula kesadaran. Jadi, kita perlu belajar agar bisa selalu berada dalam kondisi emosi atau kesadaran yang positif.